Ya, salam Bapak Ibu. Kita lanjutkan kontekstual Bible pagi hari ini dengan bacaan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-52. Dipersilahkan. Kisah Para Rasul 13. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukea, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Tiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab Nabi-Nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun, dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku,
baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karena Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita memperhatikan perikop yang panjang ini, maka paling tidak di ayat 1 sampai ayat 3 kita menemukan beberapa ciri jemaat yang sifatnya atau hidupnya sebagai jemaat yang visi misi oriented, yaitu mereka dikatakan di sana untuk berkumpul dan beribadah, berdoa dan berpuasa, dan
mereka tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Di ayat yang kedua dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi kehidupan ibadah jemaat ini bahwa mereka pada sebuah pengalaman Roh Kudus, dan ketaatan mereka menunjukkan sifat ketundukan dari jemaat terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan di rentang ayat ini, ayat 1-3, kita menemukan nama-nama yang dikatakan sebagai nabi, dan juga ada pengajar di sana, dan termasuk di dalamnya adalah Barnabas dan Paulus. Nah, ini berarti jemaat ini jemaat yang mengkader orang-orang percaya itu, dan ketika Roh Kudus berbicara kepada jemaat ini, maka kemudian mereka mentaatinya. Nah, ini terlihat dari ayat yang ketiga, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi Roh Kudus meminta agar Paulus dan Barnabas itu dikhususkan bagi pekerjaan pemberitaan Injil yang lebih luas. Jemaat ini tunduk, taat, dan dengan sehati sepikir mendukung dalam doa dan puasa. Ada pelayanan penumpangan tangan di sana, kemudian mengutus kedua orang ini untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi evaluasi bagi kita, apakah kehidupan kita dalam berjemaat sudah menunjukkan sebuah kehidupan berjemaat yang visi misi oriented, yang sungguh-sungguh mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus, senantiasa dalam ibadah yang penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus dan ketekunan berdoa serta berpuasa, serta secara aktif mengkader hamba Tuhan, pelayan-pelayan Kristus untuk siap diutus bagi pekerjaan misi yang lebih luas. Nah, di ayat yang ketiga, dengan pelayanan penumpangan tangan ini, maka kedua orang ini pergi dengan penuh sukacita, karena ada support dari jemaat. Tapi lebih dari itu, makna penumpangan tangan paling tidak kita bisa memaknai beberapa hal. Yang pertama yaitu bahwa utusan-utusan ini pergi karena ada otoritas dari Roh Kudus. Yang kedua, kuasa yang menyertai pelayanan dari para utusan ini, dan tentu ada tantangan-tantangan pelayanan di ladang misi. Roh Kudus itu memberikan perlindungan ilahi kepada para utusannya. Bapak yang terkasih, di ayat 4 sampai ayat yang ke-52, kita menemukan bagaimana dinamika pelayanan dari Paulus dan Barnabas di daerah-daerah di mana mereka diutus, dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik itu. Mulai dari ayat 4 sampai ayat 12, ini karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan apa yang terjadi di sana ketika mereka selesai melalui Pafos, mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Tetapi kita melihat di sana bagaimana otoritas dan kuasa serta perlindungan dari Roh Kudus itu nyata di dalam pelayanan Paulus dan Barnabas. Dan terlihat ketika Paulus menegur si Bar Yesus ini dengan penuh keyakinan dan keteguhan. Katakan, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jadi kita melihat di sini kuasa si jahat melalui Bar Yesus ini ingin menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Ayat 11, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau menjadi buta, dan itu terjadi seketika. Dan dampaknya kita melihat di sana ayat yang ke-12, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Jadi sangat nyata kehidupan Paulus dan Barnabas yang taat pada pimpinan Roh Kudus, mereka setia memberitakan Injil, dan halangan rintangan di dalam pelayanan oleh kuat kuasa Roh Kudus semua itu dihalau. Dan hasil dari pelayanan itu, ini ada seorang tokoh besar yaitu gubernur, dia takjub oleh ajaran Tuhan, dan dia mau mendengar, menyambut pemberitaan firman yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Jadi Roh Kudus ini mendinamiskan pekerjaan misi ini, melaksanakannya mulai kehidupan dan pelayanan para rasul ini, dan dia mengutus orang-orang ini atau utusan-utusan ini kepada orang-orang yang dikehendakinya,
Dan sekalipun ada tantangan, itu bisa diatasi oleh karena kuat kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke 49 menunjukkan secara lebih jelas tentang berita dari seorang utusan itu. Kita melihat dimulai ayat yang ke-17, Paulus menjelaskan tentang janji keturunan Abraham yang akan menjadi berkat bagi seluruh dunia, yaitu Mesias Kristus yang lahir ke dunia untuk karya keselamatan itu. Di dalam ayat yang ke-32, Paulus kemudian katakan, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan pada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan pada nenek moyang kita telah digenapi Allah pada kita. Jadi, Mesias yang lahir dari keturunan Abraham itu sekarang sudah hadir di dunia ini, sudah berkarya, dan dia sudah mati tersalib di kayu salib, dikuburkan, tetapi ayat 34, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Jadi, berita seorang utusan yaitu memberitakan Kristus Tuhan yang dijanjikan, kemudian sudah lahir secara historis, berkarya, mati tersalib di kayu salib, menanggung dosa-dosa umat manusia yang berdosa itu, dikuburkan, tetapi pada hari ketiga telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan itu memberi jaminan pengampunan dosa, hidup yang kekal, dan status sebagai anak-anak Allah pada setiap orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemberitaan Injil ini terus disampaikan Paulus sampai dengan ayat yang ke-41. Bagaimana respon terhadap berita itu? Di ayat 42 sampai ayat 49 kita menemukan dua macam respon. Ada yang percaya pada berita Injil, kabar kesukaan disampaikan oleh Paulus, tapi ada juga yang iri hati dan kemudian membantah kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh para utusan itu. Namun kebenaran firman Tuhan itu punya kuat kuasa yang luar biasa, karena di ayat 48 dikatakan, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Jadi kita melihat di sini bagaimana Paulus dan Barnabas melayani dalam pimpinan Roh Kudus, otoritas, kuasa, dan perlindungan itu menyertai pelayanan hamba-hambanya. Roh Kudus juga bekerja ketika berita Injil itu diberitakan, dan Roh Kudus juga bekerja dalam diri para audiensnya, dan ada hasilnya. Mereka menaruh iman percaya kepada Kristus. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada iri hati, kebencian dari orang-orang lain yang mencoba membelokkan berita Injil itu, menganiaya hamba-hambanya, tetapi kuat kuasa Roh Kudus melindungi hamba-hambanya. Dan Injil terus tersebar luas. Dan ini ditunjukkan juga dari ayat 50 sampai ayat 52. Sekalipun ada hasutan dari berbagai pihak, dari Paulus dan Barnabas terus memberitakan Injil, bahkan memberi peringatan. Ayat 51, akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan tebu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara terkasih, dari bacaan kita hari ini kita mendapatkan paling tidak ada dua amanat teks. Yang pertama, Allah menghendaki jemaatnya bermisi. Yang kedua, Roh Kudus adalah penjamin keberhasilan misi. Mari kita aplikasikan kebenaran dalam hidup dan pelayanan kita. Yang pertama, sudahkah saudara dan saya menjadi jemaat yang bermisi? Dan yang kedua, siapkah saudara dan saya untuk diutus memberitakan kabar baik? Biarlah firman Tuhan hari ini mendorong kita semua untuk menjadi orang percaya yang memberitakan nama Tuhan Yesus sampai ke ujung dunia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita responi firman Tuhan ini dengan lagu Ya Roh Kudus, urapilah aku. Ya Kudus, berlaku sekarang. Di tempat ini
Tuhan berkati semuanya dengan limpahnya supaya semua menjadi berkat, dan Tuhan pakai baik dalam keluarga diberkati, pekerjaan, pelayanan, studi diberkati semuanya, setiap langkah hidupnya dibuat Tuhan berhasil, dan Tuhan melindungi semuanya supaya tetap sehat tanpa kesakitan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.